Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Silakan untuk absen. Absen dulu. Sudah semua? Ada yang belum? Absensinya? Ada yang belum? Sudah berarti ya. Baik, kita lanjutkan untuk kuliah kita. Minggu lalu kita membahas mode operasi dari enkripsi. Khususnya adalah algoritma simetrik, di kriptografi simetrik, yaitu kriptografi yang menggunakan key yang sama. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa kriptografi itu bisa dibedakan menjadi beberapa kelompok. Salah satunya adalah berdasarkan jumlah key atau kunci yang digunakan, sama atau tidaknya. Menghasilkan simetrik dan asimetrik, atau dengan nama lain adalah satu key, dua key, single key atau double key. Kemudian juga disebut sebagai private key kriptografi atau juga public key kriptografi. Nah, untuk yang simetrik ini sudah kalian implementasikan, dan sudah dicoba. Nah, sekarang kita akan melihat bagian yang asimetrik. Untuk yang asimetrik, ya, ini saya stop share screen. Oke, kita ke bagian di sini. Ini adalah untuk private key kriptografi. Seperti yang tadi kita bahas, bahwa untuk yang private key kriptografi itu adalah merupakan metode dengan menggunakan key yang sama, yang disebut dengan simetrik, karena menggunakan key yang sama ini ya. Disebut juga sebagai tradisional private, secret, atau single key. Nah, kemudian berkembang lagi metode berikutnya yang disebut sebagai public key kriptografi. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya tadi, public key kriptografi ini adalah menggunakan dua macam key yang berbeda, yaitu satu digunakan untuk proses encrypt, dan satu lagi adalah untuk decrypt-nya. Di sini dikatakan sebagai asimetrik karena kunci yang digunakan adalah tidak sama, jadi not equal di situ ya. Saya katakan sebagai not equal di situ. Kemudian public key kriptografi ini adalah sebagai komplement. Jadi di sini dikatakan sebagai komplement daripada sebagai pengganti atau replacement. Artinya adalah public key kriptografi itu nantinya tidak menggantikan penggunaan private key kriptografi. Jadi keduanya tetap digunakan. Jadi penggunaannya adalah sering secara bersamaan, yaitu digunakan untuk tujuan yang agak berbeda, tetapi sama-sama tetap digunakan di situ. Ya. Kemudian untuk dari tingkat
security-nya, public key kriptografi itu kurang lebih adalah sama dengan private key-nya. Jadi masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi sesuai dengan karakteristik yang ada, yang satu adalah bisa digunakan lebih cepat misalnya, atau satu lagi digunakan lebih mudah untuk key distribusinya dan sebagainya. Jadi masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan dan tidak menggantikan fungsi yang lain. Jadi sifatnya adalah sebagai komplement di sini. Jadi dikatakan bahwa public key kriptografi adalah sebagai komplement rather than replace private key kriptografi. Jadi sama-sama tetap digunakan. Kemudian mengapa kita menggunakan public key kriptografi? Ada beberapa alasan atau faktor-faktor yang membuat kita harus menggunakannya. Di antaranya adalah public key kriptografi akan memudahkan kita mendistribusikan key-nya. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa di algoritma private key kriptografi atau symmetric kriptografi, key yang digunakan antara untuk tujuan encrypt dan decrypt adalah sama. Jadi maksudnya adalah sama itu adalah memang harus benar-benar exactly sama. Jadi kalau satu diketahui oleh pihak lain, maka pihak lain tersebut akan bisa langsung melakukan dekripsi terhadap message yang sudah di-encrypt tersebut. Sehingga keamanan dari key-nya atau kuncinya itu adalah merupakan faktor yang utama di situ. Kemudian yang kedua adalah faktor bisa digunakan untuk mengecek authenticity-nya. Jadi kalau yang kriptografi itu terutama adalah digunakan untuk memenuhi faktor confidentiality seperti yang kita pelajari sebelumnya. Nah, untuk faktor yang kedua di sini adalah dikatakan sebagai digital signatures. Digital signatures di sini adalah untuk memenuhi requirement terhadap authenticity. Artinya adalah file tersebut adalah benar-benar dihasilkan oleh user yang sebenarnya. Jadi tidak dihasilkan oleh user yang lain yang belum diautentikasi. Nah, di sini disebut sebagai digital signatures. Maka penggunaan public key kriptografi atau asymmetric kriptografi tidak menjadi bahan yang cukup esensial atau cukup penting. Itu bisa memudahkan untuk key distribusinya. Dan yang kedua adalah bisa digunakan untuk membuat digital signature tadi. Nah, informasi tersebut adalah terdapat di sini. Jadi silakan mungkin saat ini bisa kalian baca dulu di sini di alamat informasi tentang salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat digital signature yang disebut sebagai Pretty Good Privacy atau PGP di sini. Yang toolsnya itu bisa di-download secara free di alamat sini. Ini adalah versi free-nya. Sedangkan informasi tentang aplikasi untuk PGP atau PGP itu adalah merupakan tools yang digunakan untuk membuat digital signature itu terdapat di sini. Nah, untuk sementara ini silakan dibaca dulu ya, kira-kira 5 menit untuk masalah di sini ya, untuk digital signature di sini. Saya tinggal sebentar.
Gimana? Sudah ada gambaran ya apa itu digital signature ya? Baik, kita lanjutkan lagi. Nanti untuk tools yang bisa digunakan, silakan bisa dicoba di sini, di alamat sini bisa di-download GPG Tools ORG di sini. Dan kalau kalian perhatikan di sini ada perbedaan. Di sini Pretty Good Privacy atau PGP, ya PGP. Tapi di sini menjadi GPG. Nah, kira-kira apa perbedaannya di situ? Nanti silakan untuk juga dilihat. Kemudian public key cryptography ini adalah juga merupakan metode yang nantinya bisa digunakan untuk pengiriman kunci simetrik yang nantinya digunakan untuk simetrik kriptografi. Artinya adalah bisa untuk mekanisme key distribution. Jadi nanti untuk pendistribusian simetrik key bisa menggunakan mekanisme atau menggunakan metode public key kriptografi di sini. Nanti ada skemanya yang merupakan sebagai ekivalen ya metode yang digunakan oleh di sini D.V. Hellman di tahun 1976 di sini. Metode D.V. Hellman di sini adalah merupakan mekanisme untuk key distribution, terutama untuk penggunaan symmetric key. Jadi yang simetrik seperti itu nanti key-nya bisa di-generate oleh masing-masing pihak. Alice dan Bob-nya bisa menjadi key sendiri tanpa harus mengirimkan key tersebut satu sama lainnya. Sehingga relatif lebih aman karena tidak perlu mengirimkan key yang digunakan. Tapi tentu saja di awalnya nanti harus ada agreement terhadap beberapa parameter yang digunakan di dalam mengenerate key yang digunakan untuk symmetric key tadi. Jalan. Baik, kemudian untuk public key kriptografi di situ yang tadi kita sampaikan bahwa terdapat dua key yang digunakan. Satu disebut sebagai public key, satu lagi ada sebagai private key. Public key adalah merupakan key yang diberikan ke publik. Jadi sifatnya itu adalah umum. Bisa diberikan ke semua pihak. Sedangkan kebalikannya yaitu private key di sini sifatnya adalah private, jadi tidak boleh diketahui oleh pihak yang lain dan tidak boleh dikirimkan. Jadi terdapat dua karakteristik yang berbeda di dalam asymmetric kriptografi di sini ya untuk penggunaan key-nya. Satu adalah public key yang boleh diketahui oleh pihak yang lain dan memang untuk disebarkan. Yang kedua adalah private key, key yang tidak boleh diberikan ke pihak lain dan tidak boleh dikirimkan dan hanya boleh diketahui oleh yang mengenerate saja di situ. Nah, kemudian untuk apa public dan private key tadi? Public key di sini, ya, kunci publiknya tadi adalah digunakan untuk melakukan enkripsi.
Jadi encrypt-nya dilakukan dengan menggunakan public key di sini. Dan fungsi yang kedua adalah untuk melakukan verifikasi signatures yang tadi kita sampaikan sebagai digital signatures tadi. Itu nanti akan diverifikasi menggunakan public key. Sedangkan untuk private key nantinya adalah digunakan untuk melakukan decrypt terhadap ciphertext-nya, di dekripsi. Itu nanti menggunakan private key. Kemudian fungsi yang kedua adalah melakukan sign atau melakukan terhadap signature-nya. Jadi misalnya suatu file nanti akan disign dengan menggunakan private key di sini oleh sendernya misalnya dengan menggunakan private key-nya. Dan di sini disebut sebagai asimetrik. Ya, metode ini disebut sebagai asimetrik karena di sini ini mereka yang melakukan encrypt terhadap message-nya atau melakukan verifikasi terhadap signature-nya tidak dapat melakukan decrypt terhadap message atau membuat signature-nya. Jadi sifatnya adalah tidak sama fungsinya antara satu pihak dengan pihak yang lain tadi. Kalau yang sama maka kita sebut sebagai simetrik, tetapi kerugiannya kalau yang simetrik itu nanti tidak bisa digunakan untuk membuat digital signature. Jadi tidak ada fungsi digital signature dengan menggunakan simetrik. Ya, digital signature di sini hanya terdapat pada asimetrik kriptografi saja. Nah, kalau kita gambarkan skemanya untuk penggunaan public key kriptografi adalah sebagai berikut. Secara umum, misalnya di sini terdapat Alice dan Bob. Ya, sebelah kiri di sini adalah Bob, sebelah kanan di sini adalah Alice. Nah, di sini Bob mempunyai key ring, disebut sebagai public key ring. Yaitu adalah kumpulan dari public key dari user-user yang berkaitan dengan Bob. Salah satunya di sini adalah Alice. Jadi Alice ini akan memberikan public key-nya kepada Bob. Sehingga Bob nanti akan mempunyai public key dari Alice. Dan ini nanti akan menjadi satu koleksi bersamaan dengan public key dari user yang lain. Kita lihat di sini ada public key dari Joy, ada Mike, ada Alice, ada Ted, dan sebagainya. Nah, ini disebut sebagai public key ring. Jadi kumpulan dari public key yang disimpan oleh Bob. Nah, nantinya Bob ini akan melakukan encrypt. Kalau digunakan untuk tujuan encrypt decrypt, Bob akan melakukan encrypt terhadap suatu message dengan menggunakan public key dari Alice sebagai contoh. Maka Bob tinggal mengambil public key Alice ini, kemudian digunakan untuk melakukan encrypt yang selanjutnya akan diberikan atau dikirimkan kepada Alice. Nah, di sini Alice akan melakukan dekripsi dengan menggunakan private key-nya untuk mendapatkan plain text yang dikirimkan oleh Bob di sini. Jadi untuk melakukan proses enkripsi nantinya yang diperlukan adalah public key dari resipiennya. Di sini. Untuk Alice sebagai contoh adalah di sini. Seperti itu. Jadi bukan menggunakan private key dari Bob ataupun private key dari Alice, tapi adalah menggunakan public key dari yang ingin dikirimi message-nya tadi. Sebagai contoh di sini adalah Alice tadi. Ini gambaran dari public key kriptografi. Kemudian public key kriptografi atau public key algorithm ini nantinya akan sangat bergantung pada dua kunci tadi, di mana adalah sangat sulit untuk melakukan perhitungan untuk mendapatkan decryption key dengan hanya mengetahui algoritma dan encryption key-nya saja. Jadi kalau kita kembali lagi ke skema di sini, kalau kita lihat bahwa public key dari Alice ini adalah bisa diketahui oleh semua pihak, termasuk di sini salah satunya adalah Bob. Nah, apakah Bob nanti bisa atau mungkin pihak lain selain Bob, misalnya kita anggap ada pihak lain, misalnya kalau yang di skema sebelumnya kita sebut sebagai namanya Dart. Ya. Dart ini adalah merupakan pihak ketiga yang ingin mengambil message tadi. Apakah di sini Dart ini bisa mengambil message ini, kemudian dia bisa melakukan decrypt
Nah, itu yang dimaksud dengan di sini. Jadi misalnya adalah dengan hanya mengetahui algoritma, seperti yang kita bahas sebelumnya, algoritma kriptografi itu adalah bersifat publik, artinya diasumsikan bahwa semua orang akan mengetahui bagaimana algoritma tersebut berjalan. Ya. Dengan mengetahui algoritma dan decryption key atau public key di sini, bukan decryption key ya di sini. Decryption key adalah untuk yang private key-nya. Dengan mengetahui algoritma dan encryption key-nya, ya, sini dua faktor ini. Encryption key ini adalah public key tadi. Di dua ini adalah sifatnya adalah public. Apakah dengan menggunakan dua faktor ini nanti akan bisa mendapatkan decryption key atau private key di sini? Kita kembali lagi di sini. Jadi kalau misalnya nanti tadi ada Bob, kemudian ada Dart. Dart ini dia tahu algoritma yang digunakan oleh Bob untuk melakukan enkripsi. Dan Dart juga mempunyai public key dari Alice di sini. Ini juga dimiliki oleh Dart karena ini sifatnya public. Nah, apakah dengan menggunakan dua informasi itu, ya, public key dan juga algoritma yang digunakan untuk enkripsi ini, Dart bisa mendapatkan private key dari Alice di sini. Nah, ini yang menjadi permasalahannya. Mengapa demikian? Karena dengan adanya informasi yang sudah di-share ke publik, ya, salah satunya adalah berupa public key dari Alice, ini tentu saja terdapat informasi yang kita katakan sebagai dalam tanda petik adalah kebocoran informasi, tetapi dengan disengaja. Nah, apakah dengan informasi yang berupa public key tadi, DAT bisa melakukan atau mencari private key dari Alice atau tidak? Nah, itu yang menjadi permasalahannya. Maka di sini diasumsikan bahwa hanya dengan menggunakan public key dan juga algoritma saja, maka private key dari Alice ini tidak bisa didapatkan oleh atau pihak yang lain. Jadi sifatnya adalah invisible. Jadi di sini dikatakan sebagai bersifat invisible di sini. Jadi tidak bisa dilakukan perhitungan untuk mendapatkan private key dari Alice tadi. Sebaliknya, untuk melakukan proses encrypt-decrypt yang tentu saja menggunakan key yang sudah ditentukan, jadi diketahui oleh Bob ataupun Alice, maka prosesnya bisa dilakukan dengan mudah. Ya. Jadi ada dua hal yang saling berlawanan di sini. Satunya adalah yang di sini, yang nomor satu ini adalah proses untuk mendapatkan private key dari Alice akan sangat sulit bagi DAT jika hanya mengetahui public key Alice dan algoritma yang digunakan. Sebaliknya, untuk proses encrypt dan decrypt ini akan sangat mudah untuk dilakukan. Yang kedua di sini, proses encrypt dan decrypt ini sangat mudah untuk dilakukan jika relevan key yang digunakan, yaitu private dan public key-nya, itu sudah diketahui oleh masing-masing pihaknya. Jadi Bob mempunyai public key dari Alice, dan Alice mempunyai private key dari dia sendiri. Maka proses encrypt decrypt ini akan mudah untuk dilakukan. Jadi di sini dikatakan sebagai computationally easy. Ini sangat mudah secara komputasi. Tetapi yang pertama tadi diistilahkan sebagai computationally invisible. Invisible, jadi tidak mudah untuk dilakukan di situ. Jadi dua hal ini adalah merupakan asumsi yang digunakan di dalam public key kriptografi. Jadi secara karakteristik ini adalah sesuai dengan apa yang ada di dalam algoritma tadi. Kemudian penggunaan private key dan public key itu adalah sebenarnya adalah saling menggantikan ya untuk beberapa algoritma. Jadi misalnya public key itu nanti sebenarnya bisa menjadi private key dan private key bisa menjadi public key. Itu untuk beberapa algoritma tertentu. Algoritma yang maka di sini dikatakan sebagai untuk beberapa algoritma. Tentu saja tidak untuk semuanya. Jadi bisa saling menggantikan. Secara lebih detail lagi, skema untuk melakukan encrypt decrypt dan juga untuk pembuatan dan verifikasi digital signature itu bisa digambarkan dalam
skema di sini. Di sini ada A, ada B, kita artikan saja yang lebih mudahnya. Misalnya A di sini adalah untuk alis, misalnya ini alis. Kemudian B di sini bisa kita anggap sebagai Bob, lebih mudah menyebutnya. Maka untuk melakukan proses pengamanan data yang ada, misalnya di sini adalah berupa message source-nya ini, maka alis nanti akan misalnya akan mengenerate key pair-nya, di pasangan key-nya yang ada di sini untuk alis, dan juga key pair dari Bob. Jadi alis mengenerate sendiri, Bob mengenerate sendiri. Ini adalah dua pasang key yang tidak berkaitan, jadi saling berbeda untuk key pair tadi. Nah, karena disebut sebagai key pair, jadi pasangan key, maka di sini terdapat dua key sebagai pasangan. Jadi satu pasang ada dua, yaitu public dan private. Jadi di sini dikatakan sebagai publiknya adalah PU dari A, ini adalah alis. Kemudian PRA, private dari alis. Sedangkan yang satu lagi dari Bob, ini adalah public. Ya, di sini public dari Bob, dan ini adalah private dari Bob. Public key dari masing-masing pihak tadi kemudian dikirimkan ke pihak yang lain. Nah, kita perhatikan bahwa public key-nya saja yang dikirimkan. Yaitu di sini public key dari alis nanti akan dikirimkan ke Bob, sedangkan public key dari Bob yang di sini ini yang akan dikirimkan ke alis. Bagaimana dengan private key-nya? Private key adalah tetap disimpan di masing-masing pihak tersebut. Jadi private key dari alis tetap dipegang oleh alis, sedangkan private key dari Bob tetap dipegang oleh Bob, jadi tidak dikirimkan. Itu kadang ada salah pengertian di situ. Private key yang dikirimkan itulah tidak sesuai dengan konsep yang ada. Nah, kemudian kalau mengikuti skema yang ada di sini, maka message tadi, message source yang ada di sini, itu nanti akan desain atau di create signature-nya oleh alis dengan menggunakan private key miliknya sendiri, itu private key alis di sini. Dia akan melakukan signature atau sign message tadi untuk memberi tanda bahwa message tadi adalah memang benar-benar berasal dari alis. Kita asumsikan digital signature di sini adalah seperti halnya tanda tangan kita kalau kita menulis suatu surat, meskipun secara fisik nanti bentuknya akan jauh berbeda. Digital signature itu merupakan karakter-karakter seperti enkripsi, ciphertext seperti itu, tidak mempunyai bentuk lagi seperti tanda tangan yang kita kenal sebelumnya. Kemudian setelah di-sign oleh alis, message tadi akan di-encrypt. Nah, di sini enkripsi dilakukan dengan menggunakan public key dari Bob. Di alis akan mengencrypt message tadi menjadi suatu ciphertext dan dikirimkan ke Bob. Selanjutnya Bob akan melakukan decrypt. Nah, decrypt-nya adalah dilakukan dengan menggunakan private key dari Bob. Jadi di sini di private key dari Bob digunakan untuk mendecrypt message yang dikirimkan oleh alis tadi. Selanjutnya setelah di-decrypt, message tadi akan diverifikasi apakah ini adalah benar-benar dikirimkan oleh alis atau tidak. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan verifikasi terhadap digital signature-nya. Digital signature dari alis ini nanti akan diverifikasi dengan menggunakan public key milik alis yang sudah dikirimkan ke Bob. Jadi Bob mempunyai public key dari alis yang digunakan untuk melakukan proses verifikasi digital signature tadi. Jika sesuai, maka Bob percaya, ya, dia sudah mengasumsikan bahwa message tersebut adalah benar-benar dikirimkan oleh alis. Jadi sifatnya adalah authenticate, ya. Jadi bisa diautentikasi di situ. Dan didapatkan message yang di sini, message yang ada di destination ini adalah bisa diasumsikan sama dengan message yang message yang aslinya atau yang sifatnya orisinil di sini. Selain itu, pengirimnya adalah juga sudah bisa dipercaya.
Maka seperti yang kita sebut tadi, public key mekanisme ini bisa digunakan untuk 3 kategori tujuan, yaitu yang pertama adalah untuk proses encrypt-decrypt. Ini untuk menyediakan secrecy atau kita anggap sebagai berkaitan dengan confidentiality, ini kerahasiaan. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan digital signatures untuk memenuhi proses authentication atau authenticity dari suatu message. Dan yang ketiga di sini adalah bisa digunakan untuk key exchange. Key exchange ini untuk melakukan pertukaran session key. Kalau kita kembali lagi ke mekanisme atau skema di sini, message-nya ini nantinya adalah bisa kita asumsikan sebagai key yang digunakan untuk proses encrypt-decrypt dengan menggunakan symmetric algorithm. Seperti halnya DES yang sudah kalian buat sebelumnya di situ. Jadi message-nya ini nanti berupa key yang kita sebut sebagai session key tadi. Session key dari symmetric algorithm. Jika nanti kita menggunakan mekanisme seperti ini, maka pengiriman key tadi, session key tadi, sudah menjadi kita asumsikan menjadi secure karena dikirimkan dalam bentuk terencrypt, dalam bentuk ciphertext. Berbeda kalau dikirimkan dalam bentuk plain text. Apakah kita tidak bisa mengirimkannya dengan mengencryptnya menggunakan symmetric key? Sebenarnya bisa juga dengan menggunakan symmetric key algorithm. Tetapi nanti akan kembali lagi, symmetric key yang digunakan untuk mengencrypt itu didapatkan dari mana nantinya? Kalau kita asumsikan itu adalah didapatkan dari proses sebelumnya dengan menggunakan symmetric key lagi, maka akan muncul lagi berulang, tidak akan ada habisnya. Dari mana key awalnya itu? Nah, dengan menggunakan konsep public key cryptosystem ini, maka pengiriman key awalnya, itu public key ini akan menjadi relatif lebih mudah. Public key dari Bob misalnya, ini bisa dikirimkan tanpa khawatir untuk bisa diketahui oleh pihak lain. Mengapa? Karena memang tujuannya untuk disebarkan. Ini memang untuk diketahui oleh pihak-pihak yang berkaitan. Jadi diasumsikan sifatnya adalah publik. Bahkan kalau nanti kita mengenerate suatu key, ya public key seperti yang tadi kita di sini kita sampaikan dari website ini misalnya, nanti kalian bisa mengenerate pasangan key, private key dan public key, maka public key-nya itu bisa di-share ke pihak yang lain. Memang itu tujuannya untuk diketahui pihak lain agar bisa berkomunikasi. Nah, jadi dengan menggunakan public key kriptografi di sini atau public key cryptosystem ini, key exchange terhadap session key yang nantinya digunakan untuk symmetric cryptosystem itu bisa lebih mudah. Nah, tidak perlu merahasiakan apa yang dikirimkan di awal prosesnya, yaitu public key tadi. Ya, jadi dengan menggunakan konsep ini, nantinya symmetric key atau session key dari DES misalnya di sini, nanti akan bisa terkirim dari Alice ke Bob sampai di sini. Jadi cukup bermanfaat untuk key distribution. Meskipun untuk key distribution, mekanisme ini tidak satu-satunya yang bisa digunakan. Seperti yang tadi kita sampaikan di awal tadi juga ada metode misalnya Diffie-Hellman, itu juga bisa digunakan untuk mengenerate lagi. Diffie-Hellman bisa digunakan untuk key distribution, tetapi dia tidak bisa digunakan untuk proses encrypt-decrypt. Jadi berbeda penggunaannya. Sedangkan kalau kita menggunakan public key cryptosystem ini, maka di sini kita bisa mendapatkan 3 tujuan ini yang bisa dikerjakan, yang bisa dicapai. Jadi untuk encrypt-decrypt-nya, kemudian bisa untuk verifikasi digital signature atau digital signature, dan juga untuk key exchange-nya. Nah, beberapa algoritma, ya terutama yang public key algorithm ini, adalah bisa digunakan untuk semua ketiga tujuan ini. Nah, tetapi beberapa juga itu hanya untuk hal-hal yang tertentu saja. Nah, bagaimana dengan tingkat keamanan dari public key cryptosystem di sini? Ya, seperti yang tadi kita bahas bahwa dengan menggunakan
public key crypto system terdapat suatu informasi yang kita buka ke publik. Dalam hal ini adalah berupa public key-nya tadi. Jadi public key itu sudah diketahui oleh publik, maksudnya adalah open. Demikian juga untuk algoritmanya. Maka di situ yang perlu dipertimbangkan bahwa untuk key private-nya atau private key-nya itu harus tidak bisa didapatkan atau tadi dikatakan sebagai computationally invisible oleh attacker dengan menggunakan public key, dengan menggunakan misalnya cryptanalysis ya, dengan berdasarkan public key dan algoritmanya saja. Karena kalau itu bisa dilakukan maka private key-nya akan mudah untuk didapatkan. Maka terdapat karakteristik di dalam public key crypto system ini, yaitu harus menggunakan nilai angka yang sangat sulit untuk ditebak. Sehingga di sini muncul angka-angka yang sangat besar. Kalau di sini dikatakan 15 bit, maka sekarang sebenarnya sudah lebih yang digunakan itu. Bisa sampai 2 kilobit, 2.000 ke atas, atau bahkan 4.000 kilobit. Karena dengan adanya tadi ya, informasi yang dibuka ke publik, seperti public key tadi, maka itu bisa digunakan untuk melakukan cryptanalysis. Untuk menghindarinya, maka di sini diperlukan angka yang cukup besar agar brute force untuk cryptanalysis yang dilakukan dalam bentuk yang lain itu juga semakin sulit. Nah, di sini ini yang dimaksud dengan faktor yang ketiga ini. Yang di sini dikatakan sebagai large enough, yang cukup besar. Kemudian sebagai akibatnya tadi di sini digunakan very large number. Number yang digunakan akan cukup besar karena untuk menghindari adanya misalnya brute force atau cryptanalysis. Nah, akibat dari adanya large number yang digunakan angka yang sangat besar ini, efeknya adalah mengakibatkan ini. Prosesnya itu akan relatif lambat. Jadi ini sebagai trade-off-nya. Jadi dari kelebihannya ini adalah tidak memerlukan proteksi pengiriman key-nya. Jadi bisa lebih mudah. Tetapi kalau kekurangannya untuk yang public key crypto system itu ada prosesnya relatif lebih lambat daripada yang simetrik karena untuk menghindari adanya attack tadi. Nah dari sini maka tadi juga disampaikan bahwa public key crypto system ini sifatnya adalah sebagai komplement, bukan sebagai replacement terhadap simetrik kriptografi. Jadi dua-duanya masih tetap digunakan. Kalau misalnya kita melakukan pengiriman data dalam ukuran yang cukup besar misalnya, maka kira-kira mana yang lebih cocok untuk digunakan di dalam prosesnya? Apakah kita menggunakan public key kriptografi atau menggunakan private key kriptografi, asimetrik atau yang simetrik? Kalau misalnya kita mempunyai file yang cukup besar, kemudian kita perlu untuk mengproteknya, misalnya kita encrypt, dan nanti untuk di-decrypt di destination-nya, maka algoritma jenis apa yang bisa kita gunakan di sini? Apakah yang asimetrik atau yang simetrik berdasarkan karakteristik yang ada di sini tadi? Mungkin ada yang punya pendapat. Ada nggak yang punya pendapat kira-kira? Apakah yang kita perlukan adalah simetrik atau yang asimetrik? Kalau kita akan melakukan proteksi terhadap data yang ukurannya relatif besar. Ada yang punya pendapat? Menurut saya simetris karena kalau pakai asimetris terlalu lambat nanti. Nah, bagaimana untuk proses sebelumnya yang dilakukan kira-kira? Tentunya simetrik adalah memerlukan key yang sama antara proses encrypt dan proses decrypt-nya. Bagaimana untuk pengiriman key-nya? Pengiriman key-nya pakai yang asimetris. Asimetrik, ya. Jadi seperti itu. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ilham, Ilham Bayhaqi ya. Nah, di sini seperti yang tadi, maka kalau kita akan memproses data yang ukurannya relatif besar, maka itu yang lebih sesuai adalah dengan menggunakan yang simetrik tadi.
yang simetrik, misalnya dengan menggunakan dash. Tetapi bagaimana dengan key distribution-nya? Nah, key distribution dari session key yang digunakan untuk dash tadi adalah dikirimkan dengan menggunakan mekanisme seperti yang ada di sini. Ini relatif kecil, ya. Ukuran key yang relatif lebih kecil ya daripada yang message-nya itu sendiri. Nah, dengan data yang relatif kecil, maka itu bisa di-encrypt, decrypt dengan menggunakan asimetrik di situ. Jadi bisa digunakan secara bersamaan untuk prosesnya itu. Pertama, pengiriman session key-nya dengan menggunakan public, menggunakan asimetrik crypto system. Sedangkan setelah didapatkan session key-nya, maka nanti datanya itu sendiri akan di-encrypt, decrypt dengan menggunakan symmetric crypto system. Jadi sifatnya adalah komplement, tadi dikatakan komplement adalah seperti itu. Jadi saling melengkapi. Gitu. Nah, salah satu algoritma yang cukup populer itu adalah RSA. Saya kira kalian sudah tahu ya RSA itu. RSA di situ adalah merupakan algoritma. Jadi sebenarnya sudah cukup lama, tahun sekian, bahwa bahkan dikatakan ini sebenarnya adalah mungkin sebelum tahun ini, tahun 1977 di sini. Sesuai dengan namanya, RSA ini adalah merupakan singkatan dari penemunya. Ya, di sini ada Rivers, ada Samir, dan ada Edelman di sini. Nah, kita sebut sebagai RSA. Mungkin nanti ada yang juga menemukan, yang mungkin sudah pernah membaca, adanya Samir share secret. Nah, itu adalah mekanisme beda lagi. Secret sharing, gitu. Dari Samir. Gitu. Nah, kembali ke RSA di sini. RSA ini adalah merupakan salah satu contoh algoritma dari yang asimetrik tadi. Dengan karakteristik ada seperti di sini, berdasarkan finite field, kemudian menggunakan sistem Galois, dan menggunakan modulo prime. Jadi menggunakan bilangan prima. Jadi bilangan prima itu cukup sering digunakan di dalam information security, termasuk di dalam algoritma RSA ini. Karena sesuai dengan karakteristiknya, bilangan prima itu hanya mempunyai dua faktor saja, yaitu faktor bilangan, ada yang masih ingat? Faktor bilangan prima. Ada berapa dan apa saja? Ada 2, 1, dan bilangan itu sendiri. Ya, betul, dari Raffi. Ya, memang dari bilangan prima itu adalah sering digunakan untuk information security pembuatan algoritmanya di situ. Kenapa? Karena dia relatif lebih secure, karena tidak bisa difaktorkan. Faktornya hanya satu, ya bilangan satu, dan bilangan itu sendiri. Nah, bilangan prima paling kecil berapa? 2. 2. Ya. Jadi bilangan prima yang paling kecil adalah 2. Kadang ada yang mengatakan 3 karena dianggap semua bilangan prima adalah bilangan ganjil, padahal bukan. Bilangan prima itu ada yang genap, yaitu bilangan 2. Kemudian ya, di sini digunakan lot integer. Ya, ini sebenarnya sudah berkembang lagi ya, seperti yang tadi kita katakan. Bukan lagi 1 kilobit seperti di sini, tapi sudah bisa menjadi 4 kilobit seterusnya. Maka nanti untuk prosesnya itu mempunyai trade-off, yaitu tentang kecepatannya tadi. Sebagai alternatifnya untuk mengimbangi kebutuhan ini, bilangan yang cukup besar itu adalah digunakan atau di-develop algoritma yang lain selain RSA. Tetapi dalam prakteknya RSA ini masih digunakan sampai saat ini. Jadi meskipun ini ditemukan ya sekitar tahun 1977 ini sampai sekarang masih digunakan. Kalau kalian cek di sertifikat browsernya di situ, pernah melihat nggak di situ sertifikatnya itu, yang gambar lognya itu di browser itu kan ada kalian klik, kita lihat sertifikatnya, nanti akan muncul kan ini di-generate dengan menggunakan algoritma apa di situ. Itu adalah dengan menggunakan algoritma ini. Jadi ini masih tetap digunakan sampai saat ini. Jadi secara praktek ini adalah kita anggap sebagai de facto-nya. Jadi masih benar-benar relevan untuk digunakan. Sedangkan algoritma baru yang sudah mulai dikembangkan sebenarnya sudah tidak baru lagi, tetapi relatif lebih baru daripada RSA. Itu adalah algoritma elliptic curve atau yang disebut sebagai ECC. Elliptic curve cryptography. Ini juga bersifat asimetrik dengan berdasarkan
kurva dari suatu persamaan matematika. Nah, bagaimana algoritma dari RSA? Algoritmanya adalah bisa kita tuliskan secara lebih mudahnya demikian. Jadi terlihat cukup simpel sebenarnya dari algoritma ini. Ini bisa kita buat seperti ini, cukup simpel, di mana terdapat dua user, misalnya adalah Alice dan Bob tadi, yang mana nanti masing-masingnya itu akan mengenerate key pair-nya tadi. Dengan kesepakatan bahwa ini ada nilai P dan Q. P dan Q ini dikatakan relatif besar, bilangan prima yang relatif besar dan sifatnya random. Tetapi sudah disepakati sebelumnya. Jadi sifatnya random, kemudian bilangan prima yang cukup besar. Cukup besar itu berapa? Ditentukan dengan jumlah bitnya tadi. Ada berapa bit yang berkaitan di situ. Kemudian langkah yang kedua itu adalah menghitung hasil perkaliannya yang disebut sebagai N di sini. Jadi P dan Q tadi, jika sudah memenuhi syarat pertama, yaitu large prime random, kemudian dihitung hasil perkaliannya dengan menggunakan PQ sama dengan N di sini. Selanjutnya adalah dihitung PN-nya, yaitu sama dengan P dikurangi 1 dikalikan dengan Q dikurangi 1. Kemudian didapatkan PN di sini. Selanjutnya adalah menggenerate atau memilih encryption key-nya. Encryption key. Ini kita artikan sebagai apa? Sebagai public atau private key? Public key. Public key-nya. Jadi encryption key adalah merupakan public key-nya yang kita lambangkan dengan E di sini. Nah, E ini adalah kemudian diambil dengan syarat seperti yang ada di sini. Di mana 1 itu adalah kurang dari E, kurang dari PN tadi. Di range-nya ada di situ. Kemudian terdapat GCD. Ada yang tahu ya GCD ya? Saya tahu ya sebenarnya. Di kuliah apa GCD itu? Discrete mungkin? Betul, ya benar ya. Discrete mungkin ya. Apa singkatannya GCD itu? Ada yang tahu mungkin? Nggak ada yang tahu? Great Common Divisor. Common Divisor. Ya, Great Common Divisor. Apa istilahnya? Kalau diartikan. FPB. Faktor persekutuan terbesar. Ya, FPB di situ. Great Common Divisor atau FPB tadi. Nah, Great Common Divisor-nya itu syaratnya adalah antara E dan PN itu adalah sama dengan 1. Atau di sini sebagai coprime-nya. Jadi E ini adalah merupakan coprime dari PN. Itu syaratnya. Karena di sini adalah GCD-nya adalah 1, ya, FPB-nya 1. Maka diartikan bahwa E ini adalah bukan merupakan faktor dari PN. Karena kalau E ini adalah faktor dari PN, itu nanti akan bisa digunakan sebagai bahan untuk grid analisis berikutnya. Karena perhitungannya akan semakin lebih mudah untuk melakukan untuk mencapai grid analisis tadi. Maka di sini dengan digunakan syarat bahwa E itu adalah coprime dari PN. Dan itu diimplementasikan dengan menggunakan GCD di sini, Great Common Divisor. Jadi hanya mempunyai faktor yang sama, yaitu nilainya adalah 1 itu sendiri. Tidak ada faktor yang lain lagi. Ya. Ini sudah ditentukan nilai E-nya, public key-nya. Nah, berikutnya adalah untuk mencari decryption key-nya atau private key-nya. Nah, private key dan decryption key itu adalah saling berkaitan. Jadi meskipun nilainya berbeda, tetapi nanti akan saling berkaitan karena dalam satu pair. Dengan syarat adalah seperti ini. ED ini nanti akan ekuivalen dengan 1 modulus PN. Kemudian syaratnya adalah syarat yang kedua di sini. 0 kurang dari sama dengan D kurang dari N di sini.
tahu ya artinya ini? Apakah ini salah tulis? Ada tanda sama dengan 3 di sini, 3 garis di sini. Ini kira-kira salah tulis atau memang seperti ini? Ada yang pernah tahu? Ada yang tahu nggak? Apa Memang artinya? seperti itu. Ya seperti Kalau ini ya. nggak salah, ekuivalen. Iya, apa artinya? Jadi itu misalnya E kali D dimodulo Pn hasilnya sama dengan 1. Ya, jadi ED modulo Pn itu nanti sama dengan 1 modulo Pn. Jadi modulo Pn-nya itu juga berlaku di bagian yang sebelah kiri di sini. Ya, jadi juga berlaku di sini. Jadi ekuivalen. Itu adalah persyaratan untuk mendapatkan QD-nya di sini. Nah, setelah kita mendapatkan E dan D, maka kita sudah mempunyai public key-nya, yaitu adalah E-nya di sini. E di sini sebagai public key-nya, dan D-nya ini adalah sebagai private key-nya. Nah, E di sini kemudian bisa di-share. Apakah langsung di-share, dikirimkan, atau mungkin nanti akan dimasukkan ke dalam public folder yang bisa diakses dan seterusnya. Itu tergantung dari mekanisme yang digunakan untuk key distribution-nya. Kalau tadi yang alamat web yang tadi saya tuliskan tadi, itu nanti juga bisa dijadikan sebagai penjerit key pair-nya. Jadi bisa digunakan untuk menjerit key pair private dan public key yang nanti bisa digunakan untuk encrypt decrypt dan juga untuk key digital signature-nya. Nanti bisa dicoba, ada aplikasi Windows-nya juga di situ. Kalau misalnya tidak menginstall Linux atau yang lain. Gitu. Nah, kemudian nanti E-nya untuk encrypt, D-nya untuk decrypt, atau mungkin nanti E-nya bisa digunakan juga untuk create digital signature, D-nya untuk verifikasi digital signature. Nah, tadi kita kembali ya, ke tahap awal di sini. Maka di sini yang perlu dilakukan pertama adalah kita mempunyai atau mencari bilangan prima yang cukup besar yang sifatnya adalah random. Bagaimana kita bisa mencari bilangan prima cukup besar, ya relatif besar dan random di situ? Apakah kita mencoba satu-satu? Kalau kita mempunyai atau mencari bilangan prima di bawah 100 misalnya, mungkin kita bisa langsung tahu ya, dari berapa? 2, 3, 5, 7. Setelah 7 berapa? Bilangan prima? 11. 11. 13. 9 prima atau bukan? Bukan. Bukan ya. Jangan keliru. 9 prima. 9 bukan prima. Jadi 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, kemudian berapa? 29 dan seterusnya. Mungkin di bawah 100 kita masih bisa langsung menemukannya. Nah, bagaimana kalau yang besar tadi? Kalau kita mencoba satu-satu, mencari seperti itu, kita coba apakah ini bisa difaktorkan atau tidak. Kita coba misalnya angka 10, kita coba angka 10 bisa difaktorkan atau tidak. Itu mungkin masih bisa, mungkin dalam hitungan detik sudah selesai. Bahkan sampai ribuan mungkin masih bisa ya. Tapi kalau misalnya itu bilangannya itu sangat besar, bagaimana untuk prosesnya? Tentunya tidak mungkin kita mencoba satu-satu di situ. Yang bilangan yang cukup besar. Kemudian kita coba untuk memfaktorkannya, mungkin bisa sampai lama nggak akan selesai, nggak akan kita dapatkan. Maka di sini untuk mencari bilangan prima itu adalah digunakan suatu algoritma. Ya, ada beberapa algoritma yang bisa digunakan. Salah satunya adalah nanti yang kita sebut sebagai Miller-Rabin, yang digunakan untuk melakukan primality testing. Jadi kita mendapatkan bilangan prima yang cukup besar secara random, baru kita tes. Jadi bilangan primanya itu sudah ada, bilangannya itu sudah ada kandidatnya, kemudian kita tes apakah ini prima atau bukan. Bukan kita mencoba memfaktorkannya satu-satu, itu nggak mungkin dilakukan, ya, karena cukup memakan waktu. Maka di sini adalah di sini tadi slower deterministic primality testing ini sangat-sangat lambat karena ukurannya cukup besar.
Maka di situ ada beberapa algoritma yang bisa digunakan. Ya, jadi salah satunya adalah Miller-Rabin di sini. Jadi misalnya kita mempunyai kandidat bilangan prima, misalnya adalah N di situ. Maka kita masukkan ke algoritma di sini. Nah, algoritma di sini mempunyai parameter dalam bentuk random. Ya, salah satunya adalah nilai A di sini. Nah, algoritma parameter A di sini ya. Parameter A ini yang nanti bisa kita ubah-ubah. Jadi kita ubah untuk mengetes bilangan N yang sama. Karena sekali testing itu nanti kita tidak mendapatkan 100% tingkat kepercayaannya bahwa ini prima atau bukan. Maka perlu nanti dilakukan testing beberapa kali. Dari algoritma ini misalnya, kalau misalnya nanti sampai di langkah nomor 3 di sini, nah, di sini, maka return value-nya adalah maybe prime. Artinya adalah bilangan tadi mungkin prima. Jadi algoritmanya juga tidak bisa memberikan kepastian ini prima atau bukan, hanya memberikan perkiraan bahwa ini adalah bilangan prima. Kemudian jika tidak memenuhi ini, maka akan ke langkah yang keempat. Dan jika memenuhi langkah keempat dan kelima ini sini, maka dia akan memberikan return value maybe prime juga. Jadi mungkin prima. Tetapi jika tidak, maka returnnya adalah komposit. Artinya bukan prima. Nah, kalau komposit ini bisa diartikan 100% ini ya asumsinya adalah benar. Artinya adalah bilangan tadi bukan bilangan prima. Bisa dikatakan seperti itu. Tapi kalau yang masuk ke bagian maybe prime, baik yang di sini ataupun mungkin masuk yang di sini, ini tingkat kepercayaannya belum 100%. Masih di bawah 100%, yaitu adalah di bagian 75% di sini. Maka untuk meningkatkan tingkat kepercayaannya, di situ algoritma tersebut akan diulangi lagi dengan mengganti nilai A-nya. A ini akan diganti dengan bilangan yang lain secara random. Jika dilakukan 2 kali hasilnya adalah maybe prime, maka itu tingkat kepercayaannya adalah sudah mencapai ini 93,75%. Kemudian jika dilakukan 3 kali dan hasilnya adalah tetap maybe prime, maka tingkat kepercayaannya menjadi 98, sekian persen. Jadi lebih tinggi lagi. Kalau sampai 5 kali, maka ini bisa dikatakan mencapai 99,90% dan seterusnya di sini. Jadi semakin banyak testing yang dilakukan terhadap bilangan yang sama, N-nya sama tadi, dengan menggunakan bilangan A-nya yang berbeda, maka tingkat kepercayaan tentang bilangan prima akan semakin meningkat. Ini bisa dilakukan lebih banyak lagi untuk mendapatkan bilangan prima yang kemungkinannya adalah memang benar-benar prima gitu. Ini adalah merupakan salah satu algoritma. Ya, silakan mungkin ada yang mencari algoritma lain untuk mencari bilangan prima tadi. Jadi ada beberapa. Kemudian dari algoritmanya sendiri adalah juga tidak menjamin 100% karena terdapat probabilitas sekian ini untuk apakah prima atau bukan. Tapi kalau sudah dikatakan composite atau bukan prima, maka itu bisa dianggap 100% bukan prima. Tapi kalau maybe prime, maka dikatakan itu maybe, jadi masih iya, masih tidak. Tapi dengan ini probabilitas yang lebih tinggi bisa dianggap atau diasumsikan di dalam memang benar-benar bilangan prima. Kemudian bagaimana kita bisa melakukan encrypt-decrypt? Ya, tadi kita sudah mendapatkan public key dan private key-nya. Bagaimana dengan proses encrypt-decrypt-nya? Encrypt-decrypt-nya adalah sebenarnya cukup simpel juga. Hanya dilakukan proses pangkat dan modulus. Jadi misalnya kita mempunyai plain text message M dalam bentuk M ada dalam bentuk plain text. Untuk mendapatkan ciphertext-nya atau bentuk terencrypt-nya, maka di sini ya, C ini adalah didapatkan dari M message yang dalam bentuk plain text tadi dipangkatkan dengan E.
M pangkat E modulus N. Dengan ketentuan bahwa 0 itu adalah kurang dari M, kurang dari N. Itu adalah proses encrypt-nya. Sedangkan untuk proses decrypt-nya, di sini yang dilakukan oleh receiver-nya atau penerima message tadi, dia adalah menggunakan private key-nya, yaitu D dan N ini, untuk menghitung M adalah sama dengan C pangkat D. Jadi dipangkatkan lagi dan dimodulus lagi dengan N. Jadi dimodulus dengan bilangan yang sama. Jadi untuk proses encrypt decrypt ini sebenarnya adalah cukup simpel ya, terlihat di sini. Hanya pangkat dan modulus saja. Tapi di sini kemungkinannya adalah sangat banyak sehingga sulit, relatif sulit untuk bisa dipecahkan. Karena kita menggunakan fungsi modulus. Jadi, dengan menggunakan fungsi modulus, maka suatu angka itu bisa didapatkan dari banyak kemungkinan dengan menggunakan modulus di situ. Ini dari background teorinya dengan menggunakan Euler's theorem, mungkin sudah pernah dipelajari sebelumnya ya, masalah Euler di diskrit kalau nggak salah. Nah, sebagai praktisnya ini adalah contohnya dengan menggunakan bilangan yang cukup kecil. Kalau tadi dikatakan bilangan PQ adalah bilangan random prima yang relatif besar. Maka di sini untuk lebih memudahkan kita ambil prima tetapi relatif kecil, sangat kecil ya. 17 dan 11 itu mungkin bukan relatif lagi tapi memang benar-benar kecil angkanya. Kita mendapatkan bilangan prima. 17 dan 11 adalah bilangan prima. Kemudian kita hitung nilai N-nya, yaitu PQ. Kita dapatkan nilainya adalah 17 kali 11. Sama dengan 187. Kemudian kita hitung Pn-nya. Pn adalah ini P minus 1 dikalikan dengan Q minus 1 sama dengan 16 kali 10, yaitu 160. Ini sebagai Pn-nya. Kemudian kita tentukan nilai dari E-nya. Nilai E-nya adalah tadi GCD-nya, Great Common Divisor-nya adalah 1 antara E dan 160. Dan dari sini kemudian kita bisa ambil untuk E misalnya adalah sama dengan 7. Dengan menggunakan E7 tadi, kemudian kita hitung berapa nilai D-nya. Dengan beberapa persyaratan atau requirement yang ada, kita mendapatkan nilai D-nya adalah 23 misalnya. Kalau kita coba, kalau kita ingin testing, 23 ini kalau dikalikan dengan 7, nilainya adalah 161 di sini ya. Ya, 23 ini adalah nilai D-nya, E-nya ini adalah nilai 7 adalah nilai dari E-nya. Ini apa yang menjadi syarat dari tadi? Bisa kita lihat di sini lagi. Untuk ketentuan-ketentuan bagaimana kita bisa menyerit public key, bagaimana kita bisa menyerit private key dan seterusnya di sini. Nah, kemudian di sini kita mempunyai public key yaitu PU di situ 7. Di sini kita masukkan nilainya 7 dan juga N. Jadi E dan N-nya. N-nya nanti digunakan untuk proses enkripsinya, untuk nilai modulusnya. Di 187 diambil dari nilai N sama dengan PQ di sini. Sedangkan untuk secret atau private key-nya kita dapatkan 23. 23 adalah nilai D-nya ini dan 187. Nah, nilai yang ini tadi yang kemudian di-share, sedangkan nilai yang ada di sini adalah tetap dipegang sendiri. Itu. Kemudian untuk bagaimana proses encrypt decrypt-nya, itu adalah misalnya kita mempunyai message M, itu sama dengan 88. Atau contohnya misalnya M ini adalah session key yang ingin kita gunakan untuk encrypt decrypt menggunakan algoritma DES misalnya dalam bentuk M. 88 ini jadi kita merepresentasikan M-nya ini adalah dengan ketentuan bahwa
nilai M itu adalah kurang dari nilai 187 di sini. Nilai kurang dari nilai N-nya. Kemudian untuk proses encrypt-nya, di situ adalah C sama dengan 88 pangkat 7. Jadi tinggal dipangkatkan di modulus 187, hasilnya adalah 11. Ini untuk ciphertext-nya. Kemudian nanti dikirimkan ke receiver-nya untuk mendapatkan plain text-nya, di mana di sini M adalah plain text sama dengan 11. 11 ini adalah diambil dari nilai yang ada di sini, dari ciphertext-nya. 11 pangkat 23, ini pangkat dengan decryption key-nya atau private key-nya, modulus 187 atau modulus N. Maka nanti didapatkan 88. 88 ini kembali lagi ke nilai M-nya di sini. Jadi sebenarnya untuk prosesnya adalah relatif simpel. Dan ini diasumsikan diketahui oleh semua orang. Jadi baik attacker ataupun yang lain, itu diasumsikan mengetahui algoritma ini. Sehingga terdapat dua hal tadi ya, yang diketahui oleh attacker, yaitu adalah public key dan algoritma untuk encrypt decrypt-nya. Ini sudah diketahui oleh semua. Nah, itu. Maka untuk menghindarinya tadi adalah digunakan angka yang relatif besar, sehingga menyulitkan untuk melakukan brute force atau untuk mencoba ketenangan dan metode yang lain. Nah, demikian untuk proses menggunakan cryptosystem dengan kita ambil contoh RSA di sini. Seperti yang tadi kita sampaikan bahwa RSA itu bukan satu-satunya algoritma untuk public atau asymmetric cryptosystem, masih terdapat beberapa algoritma yang lain yang cukup populer selain RSA. Misalnya tadi adalah ECC, Elliptic Curve Cryptography. Mungkin ada yang ingin mencoba mengimplementasikan juga, bisa dicoba. Nah, otomatis kalau kita mengimplementasikan, kita tahu kan algoritmanya, oh bekerjanya seperti ini. Gitu. Ya, Elliptic Curve Cryptography. Ya. Dulu saya pernah mencoba untuk mengimplementasikannya di Unix, di Linux. Ya. Untuk mencoba untuk mendapatkannya. Kita perlu sebenarnya algoritmanya adalah tidak terlalu rumit juga, tetapi mungkin dalam prosesnya itu memerlukan perhitungan yang cukup besar. Nah, dalam prakteknya RSA masih digunakan sampai sekarang dengan angka yang relatif besar. Karena dengan perkembangan teknologi, brute force bisa dilakukan lebih cepat. Maka untuk mengantisipasinya, salah satunya adalah dengan menggunakan angka yang cukup besar. Di mana angka yang cukup besar tadi, misalnya ada di bagian PG-nya tadi, digunakan angka yang relatif besar, PG-nya. Gitu. Nah, kalau menggunakan relatif besar, efeknya adalah semakin lambat. Nah, untuk salah satu alternatifnya, maka tadi digunakan ECC tadi. Agar tidak terlalu besar angka yang digunakan untuk meningkatkan kecepatannya. Salah satunya adalah seperti itu. Nah, demikian dari apa yang kita bahas tentang public key cryptosystem atau asimetrik dan juga contohnya RSA di sini. Yang pasti RSA nanti bisa dicek ya, jangan dicek di browsernya di situ untuk melihat sertifikat yang kita dapatkan di browser itu adalah menggunakan RSA. Ada yang pernah mencoba atau enggak melihat sertifikatnya yang SSL itu? Yang SSL kan ada sertifikatnya itu. Itu bisa dicek algoritma apa yang digunakan di situ. Ya, saya kira hampir semuanya masih menggunakan RSA, meskipun algoritma ini sudah cukup lama, sudah cukup tua, tetap relevan digunakan sampai sekarang dengan beberapa modifikasi seperti nilai parameter yang cukup besar. Ya kan, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Nah, bagaimana dengan ini sudah diskusi dengan ini ya, Asdos ya, untuk minggu depan. Halo? Ada kesulitan? Lancar semua? Nggak ada masalah? Lancar-lancar semua? Baik, ada yang perlu didiskusikan nggak?
Nggak ada? Kalau untuk tugas yang terakhir masih aman, Pak. Aman ya? Baik, materi aman. Bagaimana dengan rencana untuk tugasnya minggu depan? Tidak ada masalah juga? Kalau saya palingan masalahnya di yang akun Azure-nya Pak, tapi kan cuma perlu satu server, jadi bisa pakai yang kelompok saya. Baik. Sudah pernah diskusi dengan ini kan ya, Astos ya? Sudah kemarin. Sudah ya, oke. Jadi dipastikan nanti tidak ada masalah. Harapannya semua bisa ada masalah. Yang lain aman juga. Ya nanti untuk jadwalnya silakan didiskusikan. Jadi minggu depan kita gunakan untuk demo. Demikian kalau nggak ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Oh dari saya nggak ada Pak. Ada ya. Yang lain nggak ada juga? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Baik, kalau nggak ada, saya kira bisa kita akhiri untuk kuliah kita hari ini. Silakan dipelajari dan dilanjutkan lagi dengan untuk ini demo tugasnya. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Yuk.